Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Bukan Budak Yaman. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar, amin. Ini masih membahas soal kejadian kemarin ya. Ini karena aku nggak punya Facebook teman-teman ya, aku nggak mainan Facebook, tapi ini aku dapat kiriman-kiriman dari grup caption ya. Captionnya seperti ini. Seperti ini nih ya, ini kita taruh di sini nih. Ini gambarnya seperti ini. Sekarang kita bacakan. Ini dari Syekh Abdullah BSA. Ini kalau nggak salah Syekh Abdullah BSA ini adalah Habib Syehrel ya. Kalau nggak salah sih Habib Syehrel yang sering dibicarakan sama TIJ Aceh sama Bung Lubis 212. Nah captionnya begini. Ya Allah, yang terjadi seperti ini di Tegal, di wilayah kami. Kenapa yang katanya Isra Mi'raj malah justru. Nah ini lihat selengkapnya, karena ini screenshot kita nggak bisa baca full ya teman-teman ya. Dan ini kita bacakan caption yang ada di gambar ini. Oleh PWI kejadiannya di Tegal, dapat video begini, kasihan santri. Semoga cepat sembuh ya santri. Tegal jangan mau dipecah belah. Tegal tentram, ya elah. Ini menurutku lebay. Ini strategi-strategi begini mengorbankan satu mukibin. Nanti setelah itu udah disetting, bikin caption di media sosial seolah-olah terjolimi gitu. Membalikan fakta ini. Semoga cepat sembuh ya santri. Ini lebay teman-teman ya. Lebay. Dia salah dia gitu, mencoba merangsak di acara pelantikan PWI dan PWI ALS ya, hanya apa namanya, refleks gitu, refleks lalu memukul, nggak ada niat untuk memukul, itu nggak ada. Itu yang pertama teman-teman. Ini sekali lagi lebay ya. Kenapa nggak harus perempuan gitu, mak-mak misalkan disuruh ngebubarin, kayak contohnya demo-demo itu tuh, demo-demo risik, nanti yang di bagian depan itu yang mak-mak, nanti setelah mak-mak itu karena yang di bagian depan yang udah disetting itu bagian depan itu mak-mak, nanti disemprot sama polisi yang ditembak pakai tembakan air itu, disemprot. Setelah itu di screenshot bikin caption. Lebay itu, bikin caption seolah-olah apa namanya, mak-mak ditembak, mak-mak ditembak apa namanya, tembakan air, seolah-olah supaya masyarakat itu nggak suka sama pihak kepolisian karena udah menyakiti mak-mak misalkan begitu ya. Nah itu menurutku caption-caption begitu tuh caption sampah teman-teman ya, lebay, membalikan fakta, dan itu udah disetting. Dan ini juga menurutku ini korban ini emang korban settingan atau korban doktrin. Jadi anggaplah kayak pengantin gitu, pengantin yang bom bunuh diri misalkan, teroris, itu didoktrin kalau kalian mati ya matinya mati syahid misalkan begitu. Udah ditunggu 7 bidadari yang akhirnya si korban ini ya makin semangat gitu. Harusnya captionnya yang bagus nih ya, kita kasih tahu nih caption yang bagus nih, harusnya wahai mukibin, tetaplah berjuang membela cucu Nabi, kalaupun kalian mati insya Allah mati syahid langsung masuk surga. Nah harusnya captionnya begitu supaya mukibin yang lain itu makin semangat. Tapi kalau caption begini, semoga cepat sembuh ya santri, ya itu lebay, bukti bahwa junjungan kalian ya cuma bisa begitu aja. Coba kalau kalian nyampe berurusan dengan hukum lalu masuk penjara, nggak akan ditolong, nggak akan, paling cuma bikin caption begitu. Sehat-sehat selalu ya Kibin di dalam penjara. Oke teman-teman, mungkin segitu aja
Ini ada video menarik yang layak untuk ditonton. Mudah-mudahan setelah kalian nonton video ini, tapi jangan di skip ya, tonton sampai full karena ini durasinya sekitar 5 menit kalau nggak salah. Jangan di skip sekali lagi. Mudah-mudahan setelah nonton video ini kalian langsung tersadar, dan buat muhibin sadarlah, kembalilah ke pangkuan Bumi Pertiwi, kembalilah ke Kiai-Kiai Nusantara. Begitu ya, cepat sadar. Oke, videonya seperti ini teman-teman. Bicara tentang Mbak Alawi, mukibin itu, kalau dulu saya begitu hormat terhadap yang menyebut dirinya Habib. Saya begitu hormat dengan para habaib ini, ya, yang ceramah, saya hormat, baik Habib NU maupun Habib-Habib FPI. Hanya saja ada pertanyaan di benak saya tentang Habib-Habib FPI ini, yang kalau ceramah itu selalu dengan teriakan-teriakan ngotot, keluar tulak-lakannya sampai isi perut keluar semua. Itu yang ada di benak saya, tapi saya nggak berani ngenyek, nggak berani protes, nggak berani apa, karena saya mendengarkan Kiai NU menasihati kita, ya, janganlah kalian merendahkan para habib, karena nanti kalian tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasul kalau kalian menghina keturunan Rasulullah SAW. Tanya-tanya saja di benak saya. Sejak dulu itu bertanya-tanya saya. Saya pernah menjadi donatur FPI di tahun 2007. Jadi donatur. Ketua FPI Bekasi sering nelpon saya, minta bantuan untuk kegiatan FPI, kegiatan dia transportasi segala macam, minta bantuan. Bahkan pernah minta dibelikan komputer sama saya untuk kegiatan mereka. Karena saya dulu mungkin baru dapat hidayah, jadi Islam saya tuh kayak gitu, fanatik ya. Sholat saya tuh udah namanya sholat itu ya, udah kayak paling hebat sendiri ya saya. Puasa saya udah kayak paling pol dulu, merasa paling solehah, pakai jilbab ya, merasa paling solehah ya. Nah, ketika tahun 2014 saya mulai mendapat pencerahan gitu. Pencerahan dari siapa? Bukan dari siapa-siapa. Tiba-tiba saja saya diperlihatkan Habib-Habib FPI HTI itu ngomongnya kasar, keluar kata-kata kotor, kata-kata kasar di setiap ceramah-ceramah yang saya ikuti ya, baik yang ada di masjid-masjid, di majelis-majelis taklim gitu. Saya berpikir, ini kok ngomong kayak gini, bagaimana umatnya kalau habaibnya saja ya, ulamanya saja kayak gitu, ngotot gitu. Kenapa dia tidak bisa bicara dengan lembut gitu? Kenapa harus pakai otot? Orang dengernya ikut emosi kan? Emosi nonton tegang juga kan? Jokowi, wah sekarang dikit-dikit Jokowi, Ahok, dikit-dikit Ahok. Negara kita sudah dikuasai oleh orang-orang yang tidak punya iman, orang-orang yang tidak bertuhan, orang-orang bla 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 bla. Lama-lama jengah ya, karena saya nggak suka dengan orang yang suka bicaranya ngotot, jadi saya nggak suka. Lama-lama kok kayak gini ya kan, saya akhirnya keluar. 2014 saya dukung Pak Jokowi. Di situ saya mulai berjihad ya, sampai-sampai saya dipersekusi. Nama saya tercatat nomor 11 orang yang paling dicari oleh FPI HTI untuk diintimidasi, dipersekusi. Nomor 11 saya didatangi saya. Saya ingat tanggal 5 Januari 2017 mereka mendatangi saya, rame-rame mendatangi saya ya, mengintimidasi saya, mempersekusi. Saya ingat tuh. Apakah saya takut? Oh tidak, karena saya yakin saya berada di jalan yang benar. Dan keyakinan saya bertambah-tambah saat ini ketika ada temuan-temuan dari Kiai Imaduddin ya, bahwa ternyata beberapa Habib-Habib yang ada di Indonesia itu DNA-nya justru tidak mengarah kepada keturunan Rasulullah, melainkan kepada keturunan Israel dan bangsa Yahudi, keturunan Fir'aun. Pantesan selama ini mereka teriak-teriak ngatain Pak Jokowi Fir'aun. Ternyata mereka menyebut-nyebut nenek moyangnya. Dimana para habaib-habaib ini selalu dalam ceramah-ceramahnya itu mengajari kita untuk beribadah karena dunia. Baca ini 1000 kali, kalian akan mendapatkan rezeki. Baca ini 100 kali, kalian akan begini begitu. Kalian akan kaya, kalian akan begini, akan begitu. Kalian kalau mau punya mobil, sholawatin yang banyak, nanti dapat mobil itu. Kalian mau ini sholawatin. Kemudian mereka jual air kesembuhan, jual air supaya ini, supaya itu, jual ludah, jual rambut, segala macam. Yang katanya mengandung karomah-karomah. Jadi kalau keturunan Nabi itu, dia akan punya karomah kalau kalian percaya itu, jualan ini itu. Untuk apa? Duniawi, lagi-lagi duniawi.
Nah, ini diperlihatkan kepada saya, dan sekarang saya sangat yakin 1000% bahwa Habib-Habib itu yang mengajarkan ibadah-ibadah semata untuk mengajar dunia, dia bukan keturunan Rasulullah, melainkan keturunan Yahudi. Karena memang pada dasarnya orang-orang Yahudi itu, bangsa Israel, keturunan Fir'aun, tujuannya hanya duniawi. Hanya duniawi. Saya sekarang sudah tidak peduli lagi dengan surga dan neraka. Karena ibadah saya tidak untuk dunia. Ibadah saya juga tidak untuk akhirat. Ibadah saya hanya ingin saya persembahkan kepada Allah sebagai rasa syukur saya bahwa sampai detik ini saya masih menjadi orang yang berguna, khususnya bagi anak-anak saya. Hidup saya bisa berbagi ilmu dengan teman-teman di medsos dan sebagainya. Itu ya. Di akhir zaman ini, hati-hati dengan ulama su. Mereka ini, para Ba'alawi ini juga sering menyebutkan hati-hati dengan ulama su. Adalah mereka berceramah, mereka sharing agama hanya untuk mengejar kekayaan. Lihat saja. Balawi-balawi itu kaya-kaya mereka, mobilnya keren-keren, rumahnya magrong-magrong. Memang hanya dunia yang mereka kejar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ini memang sudah banyak para cendekiawan, para pecinta Nusantara. Sekarang sudah banyak yang angkat bicara, kawan ya. Karena sebetulnya apa yang mereka rasakan dari dulu itu memang ada banyak pertanyaan-pertanyaan. Sehingga dengan munculnya tesis Kiai Imad ini menjadikan sebuah momentum untuk mereka menemukan satu titik terang. Ya, ternyata inilah jawabannya.